Ya masih soal daging, kenaikan harga daging sapi ini membuat pusing semua pihak. Iya betul ya, ini tidak hanya membuat pusing para pedagang daging sapi, pedagang makanan olahan daging sapi juga kebingungan hingga tidak bisa berjualan. Dua hari terakhir, kondisi lapak pedagang sapi di pasar tradisional Cilduk, Kota Tangerang sepi dari aktivitas. Lebih dari 60 pedagang daging sapi di pasar ini masih melanjutkan aksi mogok berjualan sebagai bentuk protes ke pemerintah karena tingginya harga daging sapi. Daging dari sebelumnya seharga Rp120.000 kini menjadi Rp140.000 per kilogram. Imbas mahalnya daging sapi ini membuat pedagang kesulitan menjual kepada konsumen. Mogok untuk sementara 5 hari ya, si Jabodetabek ya kan, karena kan istilahnya daging ini terlalu mahal kita beli nggak bisa dijual ya kan. Untuk konsumen ini saya rasa kasihan gitu, dikarenakan ini pembeli ini bukan untuk makan sehari-hari, untuk usaha lagi gitu Pak. Tak hanya pedagang daging sapi, pedagang makanan olahan seperti soto daging juga mengaku kebingungan. Tak hanya daging sapi, harga daging ayam dan berbagai jenis cabai juga mengalami kenaikan. Di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa pagi, harga daging ayam potong menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah Selasa pagi naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai rawit merah berada di kisaran Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Iya, kemarin kan asalnya banyak demo angkutan gitu dari pemerintah, katanya ada pembatasannya. Jadi barang terbatas masuk ke induk gitu. Tambah lagi faktor cuaca kali ya. Bu, kalau untuk omset sendiri gimana, Bu? Ya omsetnya berkurang lah. Terkait naiknya harga daging sapi, Ketua Pengurus Harian YLKI menilai pemerintah kurang mengantisipasi peringatan Australia tentang berkurangnya ekspor sapi bakalan ke Indonesia. Ini soal kedaulatan pangan. Jadi Presiden dari Pak Harto sampai sekarang, Pak Jokowi ternyata tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan, ya baik di sapi, daging sapi, kedelai, ataupun juga bahan-bahan yang lainnya. Melansir cnnindonesia.com, kebutuhan sapi siap potong di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat 93% diantaranya berasal dari Australia. Hanya 7% pasokan berasal dari sapi lokal. Pasokan sapi dari Australia berkurang karena pengurangan kapasitas ekspor dari 80% menjadi hanya 44%. Tim Liputan, CNN Indonesia.